kan yang juara 2, sumpah. Dapat HP-nya bisa dijual lagi, dapat duit. Aku mengadakan lomba dengan nge-spend uang 10 jutaan, tapi aku nggak dapet income apa-apa. Dari mana sisi untungnya? Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh sebuah drama yang melibatkan seorang kreator konten sekaligus aktor yang dikenal sebagai Kak Cory dengan salah satu penggemarnya. FYI, nama fanbase-nya Kak Cory adalah Coryzen ya guys. Perselisihan yang awalnya hanya berkaitan dengan hadiah lomba cosplay berubah menjadi perdebatan publik yang memancing berbagai opini dari netizen. Drama ini menarik perhatian karena memperlihatkan bagaimana perbedaan persepsi, ekspektasi yang tidak terpenuhi, serta komunikasi yang kurang jelas dapat berkembang menjadi konflik besar di dunia digital. Dan berikut adalah bagaimana kronologi atau awal mula dari permasalahan ini. Jadi guys, semuanya itu bermula dari sebuah lomba cosplay yang diadakan oleh Kak Cory untuk para pengikutnya. Dalam kompetisi tersebut, ada seorang peserta nih yang berhasil meraih juara pertama. Sebagai pemenang utama, dia berhak mendapatkan hadiah berupa tiket pesawat ke Bali. Menurut penjelasan Kak Cory, hadiah itu bukanlah paket liburan lengkap ataupun uang tunai. Hadiah yang dijanjikan sejak awal hanyalah tiket pesawat menuju Bali. Alasan hadiah tersebut diberikan karena Kak Cory berencana mengundang pemenang ke acara peresmian rumah barunya yang akan berlangsung pada bulan Agustus guys. Ia menganggap kesempatan tersebut sebagai hadiah spesial yang tidak diberikan kepada banyak orang. Menurut statement dari Kak Cory, hanya ada satu orang nih guys yang bisa diterbangkan ke Bali untuk menghadiri acara tersebut. Oke, jadi simpel ceritanya gini, ada Coryzen ikut lomba SIM, dia juara 1. Oke, kalau juara 1 dapat tiket pesawat ke Bali, bukan biaya selama liburan di Bali, tapi tiket pesawat ke Bali. Kenapa tiket pesawat ke Bali? Karena nanti tuh aku mau undang dia bulan Agustus datang ke peresmian rumah aku yang baru, which is itu spesial banget hadiahnya buat Coryzen, dan cuma satu orang yang aku bisa terbangin gitu. Masalah mulai muncul ketika pemenang memutuskan untuk tidak menggunakan tiket tersebut. Kak Cory menjelaskan bahwa si pemenang membatalkan keberangkatannya karena khawatir tidak memiliki biaya tambahan selama berada di Bali. Kekhawatiran itu mencakup biaya transportasi, biaya makan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Padahal menurut Kak Cory, setelah tiba di Bali, pemenang akan langsung berada dalam pendampingan timnya sehingga enggak perlu terlalu mengkhawatirkan biaya tambahan. Meski demikian, pemenang tetap memilih untuk tidak berangkat. Setelah beberapa kali diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, pembatalan akhirnya diterima oleh pihak penyelenggara. Karena tiket itu nggak jadi digunakan, Kak Cory memutuskan untuk mengganti hadiah tersebut dengan uang tunai. Menurut keterangannya, nominal yang diberikan disesuaikan dengan harga tiket yang sebenarnya ia beli. Ia mengaku mendapatkan harga yang lebih murah berkat berbagai voucher perjalanan yang dimilikinya. Oleh karena itu, nilai tiket yang dibayarkan kepada pemenang berada di angka sekitar 1,5 juta rupiah. Terus, udah gitu dia nge-cancel tiket pesawatnya dengan alasan dia takut tidak ada biaya selama di Bali, takut tidak ada uang untuk transport dan makan dan lain-lainnya. Padahal dia sampai Bali tuh udah pasti langsung sama aku. Oke, di cancel, ya udah. Aku udah beberapa kali ngasih penawaran tapi dia cancel, ya udah. Udah di cancel, ya udah aku uangkan tiketnya. Aku kasih seharga tiket yang aku beli, yang aku pengen beli, karena emang aku dapat harga tiket murah karena aku pelanggan setia Traveloka. Di situ aku punya banyak banget voucher, which is aku transfer dia 1,5 juta. Oke? Dan disinilah titik awal konflik mulai berkembang. Setelah menerima transfer sebesar 1,5 juta rupiah, si pemenang tadi mengaku merasa kecewa. Dalam siaran langsung yang kemudian beredar luas, ia mengungkapkan bahwa dirinya memperkirakan nilai hadiah tiket tersebut berada di kisaran 3 juta rupiah atau bahkan lebih. Menurut pengakuannya, harga tiket pesawat menuju Bali yang ia ketahui memang cukup mahal. Karena itu, ia memiliki ekspektasi bahwa jika hadiah tersebut diuangkan, nominal yang diterima akan jauh lebih besar. Kirim nomor rekeningnya, gituin. Terus aku bilang, aku nulis dong nomor rekening aku. DTF-nya 1,5. Tapi aku masih nggak ini dong, kayak soalnya tiket ke Bali itu kan mahal, cuy. Ngerti gak sih? Kayak iya pas lomba cosplay. Aku kira tuh kayak bakal 3 juta lebih gitu loh dikasihnya.
1,5 anjir. Weh. Aduh. Kekecewaan tersebut bahkan membuatnya menangis karena merasa harapannya tidak sesuai dengan harapan. Dalam ceritanya, sang ayah mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa rezekinya memang hanya sebesar itu. Namun, perasaan kecewa tetap muncul karena ia merasa nilai hadiah yang diterima tidak sesuai dengan perkiraannya. Kekecewaannya semakin besar ketika mengetahui bahwa hadiah yang diterima oleh juara kedua. Ia mengungkapkan bahwa juara kedua memperoleh sebuah ponsel Infinix yang menurutnya memiliki nilai sekitar 2,6 juta rupiah. Nah, karena membandingkan kedua hadiah tersebut, ia merasa posisi juara pertama justru kurang menguntungkan dibandingkan dengan juara kedua. Menurut perbandingannya, ponsel dapat dijual kembali sehingga menghasilkan uang yang lebih besar dibandingkan dengan hadiah tiket yang akhirnya diuangkan menjadi 1,5 juta rupiah. Nah, terus habis aku nangis-nangis begitu, aku kasih tahu dong si Dinda yang juara 2. Aku bilang, "Din, kamu dapat HP apa?" Aku gitu kan. HP Infinix, harganya 2,6 juta lebih. Dia gituin kan, kata dia. Aku makin ini dong, kayak kan beneran, kata gue gitu. Soalnya greget banget loh. Enakan yang juara 2, sumpah. Dapat HP-nya bisa dijual lagi, dapat duit. Ya kan, tiket pesawat aja satu kali pergi itu 1,5 lebih. Ih, 1,5 berarti satu perjalanan dong. Selain membahas nominal hadiah, sang pemenang juara pertama juga menyoroti proses penyelenggaraan lomba. Ia menilai pihak penyelenggara kurang serius nih dalam mengelola kompetisi tersebut. Beberapa hal yang disorot antara lain: pertama, pemenang tidak langsung dihubungi oleh penyelenggara. 2, respon admin yang dinilai lambat. 3, komunikasi dianggap kurang jelas. Hingga persiapan terkait perjalanan ke Bali dianggap belum matang. Menurutnya, sebuah lomba seharusnya memiliki sistem yang lebih terstruktur sehingga peserta tidak merasa bingung setelah dinyatakan menang. Ia juga mengaku beranggapan bahwa akomodasi seperti penginapan dan konsumsi seharusnya sudah dipersiapkan apabila pemenang diundang ke Bali. Dalam siaran langsung itu, ia juga menyampaikan pendapat yang dianggap menyindir pihak penyelenggara. Ia mempertanyakan mengapa hadiah tiket yang menurutnya bernilai tinggi justru diuangkan dengan nominal yang lebih rendah. Dari sinilah muncul asumsi bahwa pihak penyelenggara ingin mengambil keuntungan dari selisih harga hadiah. Berarti si timnya ini tuh mau dapat yang apa namanya? Mau dapat untungnya, nggak mau rugi gitu, ngerti nggak sih? Kayak oh my god, Demba Kori aja nggak bisa. Dia tuh Demba Kori nggak bisa Demba Kori. Percuma juga cuy. Terus jadinya gitu kan. Iya, jadinya duitnya udah balik ke aku cuma 1,5 juta doang. Nah, tapi dia tuh kayak ngebujuk aku gitu loh buat ke Bali. Kayak, ayo kak ke Bali aja gitu. Pokoknya kayak ngerayu-ngerayu gitu deh. Tapi ngerayunya bukan yang kayak, ayo please kak gitu. Bukan. Tapi kayak, soalnya kakak lebih beruntung daripada Korijan yang lain. Kataku, beruntung. Nih, maksud aku tuh kayak lomba SimCore ini tuh kayak nggak apa ya? Kakak mana lagunya? Oh iya maaf. Lomba SimCore ini tuh kayak nggak niat gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak yang menangnya aja gak di DM langsung gitu loh. Terus yang apa namanya? Dibalasnya juga lama. Soalnya kan harusnya kan kalau yang kayak gitu kan DM-nya kan gak tenggelamin gitu kan. Bagus banget, makasih Arsa. Kan kalau misalnya lomba itu kan harusnya mempersiapkan semuanya kan. Nah ini tuh Kak Kori tuh gak nyiapin penginapan sama makannya. Jadi aku kayak mendingan dapet HP, sumpah kata gue. Tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Ntar juga rezeki datang dengan sendirinya dan lebih banyak. Amin.
Makanya aku akhir-akhir ini nih, terus abis itu ini tuh sebenarnya sebelumnya tuh, sebelum timnya Kak Kori itu ngechat kayak gitu, adminnya ngechat kayak gitu, aku tuh udah pinjam duit sama abang aku 3 juta. Karena perkiraan aku tuh dapat duitnya tuh 3 juta kan. Terus aku 3 juta itu tuh buat renov kamar. Nah, renov kamar, ini kamarnya jadi luas ke sana. Ntar deh aku bikin video transisinya, sebelum sama sesudah direnov. Nah, Pernyataan ini kemudian memicu reaksi dari banyak penggemar dan akhirnya sampai ke telinga Kak Kori. Merasa namanya mulai menjadi bahan perbincangan, Kak Kori akhirnya menyampaikan statementnya. Dalam statementnya, ia menjelaskan bahwa pertama, hadiah sejak awal adalah tiket, bukan uang. Menurutnya, hadiah yang dijanjikan sejak awal memang tiket pesawat ke Bali. Yang kedua, nominal disesuaikan dengan harga pembelian. Nah, Kak Kori menegaskan bahwa 1,5 juta rupiah adalah harga tiket yang benar-benar ia keluarkan, bukan berdasarkan harga pasar atau perkiraan penerima hadiah. Yang ketiga, nggak ada keuntungan finansial. Nah, Kak Kori juga membantah tuduhan mencari keuntungan. Ia menyatakan bahwa lomba tersebut justru menghabiskan biaya hingga puluhan juta rupiah nih, tanpa menghasilkan pemasukan apapun. Karena itu, ia merasa tuduhan mengambil keuntungan tidak memiliki dasar yang kuat. Setelah aku transfer 1,5 juta, dia komplain. Kenapa ditransfer 1,5 juta? Harusnya 3 juta dong. Waduh, di situ gue langsung kayak, hah? Kok 3 juta? Ya emang kalau misalnya kalian lihat harga tiket reguler sekarang emang mahal, harganya segitu, tapi nggak nyampe 3 juta juga. Aku PP Bali Jakarta aja 1,6 dapat gitu. Terus dia mengharapkan 3 juta karena katanya dia sudah membuat dia sudah berekspektasi di kepalanya bahwa wah, kalau ini aku dapat hadiah tiket pesawat terus aku nggak berangkat, aku bisa cairin uang kurang lebih 3 juta something. Tapi ternyata ketika ditransfer tidak seharga yang ada di ekspektasi dia jadi ngomel, and then dia nge-live kemarin dan marah-marah bilang aku tidak proper mengadakan lomba dan aku hanya mencari keuntungan. Sekarang pertanyaannya, di mana untungnya aku mengadakan lomba dengan nge-spend uang 10 jutaan tapi aku nggak dapet income apa-apa? Dari mana sisi untungnya? Yang keempat, kecewa dengan cara penyampaian keluhan. Jadi, hal yang paling disesalkan menurutnya bukanlah soal nominal uang guys, melainkan keputusan untuk menyampaikan keluhan secara terbuka melalui media sosial. Ia mengaku selama ini mendukung para Korizen dan merasa sedih karena niat baiknya justru berujung menjadi permasalahan seperti ini. Dan kenapa dia berani melakukan hal itu lewat sosial media? Maksudnya kayak orang ini kan emang the real Korizen yang dari dulu sering nge-clipper aku, dan dia pun punya banyak followers because of me. Karena dia nge-clip video aku, karena dia ngontenin aku, dan dia dapat followers. Oke, aku sangat support Korizen seperti itu. Aku sangat suka, aku sangat mencintai semua Korizen. Tapi yang aku sangat sayangkan kenapa hal-hal seperti ini bikin dia langsung nge-live, langsung mendeklarasikan bahwa Kak Kori itu aslinya begini, nggak proper, bla 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 bla. I mean kayak aku nggak melakukan apa-apa aja udah digoreng di sosmed, udah dihujat. Ini ditambah dari Korizennya sendiri yang melakukan itu. Jadi kan kayak are you sure you are Korizen? Untuk orang ini ya. Karena kayak aduh, gimana ya? Aku punya maksud yang baik tapi ternyata diterimanya tidak baik sama orang ini. Jadi ya, tujuan aku bikin video ini juga cuma pengen mengklarifikasikan supaya kalian tidak hanya tahu dari satu sisi aja. Siapa tahu nanti clipper video dia rame dan kalian berpikir bahwa aku seperti apa yang diomongin. Nah, setidaknya kalian punya pembanding ini yang sebenarnya terjadi. Aku masih punya capture chatnya. Dan kalau emang dia bilang, Kak Kori nggak niat ngadain lomba, kita yang ngehubungin sendiri. Ya karena admin aku sistemnya begitu. Banyak orang-orang ngadain lomba, pemenang silahkan DM ya. Atau yang menang giveaway silahkan DM ya. Ya udah, kenapa sih tinggal DM doang? It's not a big problem gitu loh. Kalau emang kamu ngerasa aku nggak niat, oke, sorry. Tapi kalau kamu bilang aku nyari untung, sini coba kamu lihat pembukuan aku buat lomba itu, adakah 1.000 rupiah masuk ke uang aku dari lomba itu? Nggak ada. Malahan kalau aku ngadain lomba ya aku emang pengen berbagi sama Korizen, tapi ya aku berbaginya nggak pengen cuma-cuma ngasih aja gitu loh. Aku nggak pengen ngedidik kalian jadi orang yang minta-minta. Aku pasti ngadain lomba, ngadain sesuatu.
Aku nggak akan kasih tahu orangnya siapa karena aku nggak pengen orang itu dihujat, dan tujuan aku juga bukan buat orang itu supaya dihujat, tapi aku cuma pengen ngasih tahu kalian realnya yang terjadi seperti apa yang di belakang layar yang tidak kalian tahu. Karena dari dia awal menang tuh aku juga udah ngasih tahu bahwa tiket pesawatnya nanti akan diterbanginnya Agustus. Mau nggak? Dia katanya mau mikir-mikir dulu, katanya awalnya mau ngajak mamanya lah, katanya mau gimana. Ya udah, silahkan mikir-mikir dulu. Akhirnya bulan Juni ini aku ngasih tahu Im follow up lagi dong. Mau kapan di ininya, mau kapan dipesanin tiketnya. Akhirnya dia cancel, padahal aku udah nyiapin. Gimana? Tapi kalau kalian mikir aku salah ya udah. Terima kasih. Ya nggak ngerti lah. Sama satu pembelajaran sih sebenarnya ya tentang apa itu bersyukur sebenarnya. Kalau kalian lihat dengan bikin video cosplay, terus dapat hadiah 1,5 juta cash. Kalau aku sih di posisi itu aku bersyukur sekali. Tapi kalau mungkin dari dianya mungkin merasa effortnya tidak sebanding, ya nggak apa-apa sih. Cuma ini tentang bersyukur aja. Dan jangan memasang ekspektasi dari awal, karena sebenarnya kan kalau kayak gini kan yang bermasalah adalah dia dipatahkan oleh ekspektasinya dia sendiri. Bukan berarti aku tidak memenuhi ekspektasinya dia terus aku yang salah. Bukan gitu dong. Makanya jangan berekspektasi dan tetap bersyukur. Di sisi lain, dalam video klarifikasinya, sang pemenang itu menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menjelek-jelekan siapapun dan hanya mengungkapkan rasa kecewa yang dirasakan saat itu. Menurutnya, persoalan utama sebenarnya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap nilai hadiah yang akan diterima. Assalamualaikum guys, maaf ya atas kegaduhan yang ada di Perkorizan ini. Untuk Kak Kori, aku minta maaf ya, aku udah keluar-keluar di live dan aku udah maksudnya kayak udah ngejelek-jelekin. Tapi itu sebenarnya aku bukan ngejelek-jelekin, aku cuma kecewa aja. Aku ekspektasi aku nggak sesuai sama realita. Ya udah, aku kira tuh bakal ya udah biasa aja, nggak ada apa gitu. Dan pada akhirnya topik ini memicu diskusi di kalangan netizen. Di satu sisi, ada yang mendukung Kak Kori karena merasa bahwa hadiah sudah diberikan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, ada pula yang memahami perasaan kecewa yang dialami oleh sang pemenang. Terlepas dari siapa yang dianggap benar atau salah, permasalahan ini memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, pentingnya komunikasi yang jelas. Jadi penyelenggara dan peserta harus memiliki pemahaman yang sama mengenai hadiah, fasilitas, serta mekanisme pelaksanaannya. Informasi yang tidak dijelaskan secara rinci seringkali memunculkan asumsi yang berbeda. Yang kedua, jangan terlalu mengandalkan ekspektasi. Yang ketiga, media sosial bisa memperbesar konflik. Nah, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara pribadi itu seringkali berubah menjadi polemik nasional ketika dibawa ke ruang publik. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan isu ini? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. By the way, di akhir video ini aku izin untuk affiliate salah satu snack yang bisa bang kalian coba. Ini tuh adalah keripik pisang dan mereka itu lagi ada promo buy one get one. Ini meskipun toppingnya banyak banget, tapi nggak ngebuat keripiknya itu jadi melempem. Keripiknya itu tetap berasa renyah gitu. Dan meskipun toppingnya juga banyak, melimpah, itu nggak menghilangkan rasa pisangnya teman-teman. Rasanya dia tuh kayak gurih manis gitu loh teman-teman. Tapi nggak kemanisan. Menurut aku rasa manisnya pas banget. And for you yang juga mungkin tertarik untuk cobain mumpung juga masih ada promonya, nanti bisa cek tag produk aku, kalian klik aja linknya, nanti kalian bakal dibawa ke platform belanja online dan check outnya juga di situ. Thank you so much ya buat yang udah check out dari link aku. I really appreciate that.